Artinya siapa yang melakukan syirik akbar menjadi murtad. Menjadi murtad. Adapun syirik kecil tidak, syirik kecil hanya mengurangi iman. Mengurangi iman ya, mengurangi iman. Yang kedua, syirik besar tidak akan jika wafat dalam kondisi syirik besar, dalam kondisi syirik besar tidak akan diampuni. Maka tidak akan diampuni. Adapun syirik kecil, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah dia diampuni atau tidak. Saya sampaikan aja. Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Khilaf. Pendapat pertama mengatakan sama, tidak diampuni. Syirik kecil. Terus kalau tidak diampuni, apakah kekal di neraka? Tidak. Tetapi ditimbang ya, di timbangan kebaikan, di timbangan keburukan. Diletakkan di timbangan keburukan. Letakkan di timbangan keburukan. Sehingga dia tidak akan diampuni, tidak mungkin diampuni, diletakkan di timbangan apa? Keburukan. Sehingga kalau mau diampuni harus ada kebaikan yang setimpal yang bisa apa? Menggugurkannya. Karena di akhirat ada timbangan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hukumnya seperti dosa besar yang lain. Hukumnya seperti dosa besar yang lain. Yaitu bisa diampuni, bisa tidak. Terserah Allah. Disebut dalam bahasa istilahnya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah akan tidak ampuni. Allah akan azab. Dan ini dua pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab, ini lebih kuat. Jadi syirik kecil seperti riya, seperti ujub, seperti bersumpah selain nama Allah, seperti pakai jimat. Maka pendapat yang lebih kuat, dia hukumnya seperti dosa-dosa besar yang lain. Jika seorang meninggal dalam kondisi belum bertobat, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak maka tidak diampuni. Tapi di antara perbedaan yang cukup mendasar juga, pada syirik akbar ada ibadah. Syirik akbar ada ibadah langsung, ibadah langsung kepada selain Allah. Selain Allah. Apakah dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Contoh seperti berdoa kepada selain Allah, contohnya bernazar kepada selain Allah, contohnya lagi menyembelih kepada selain Allah. Ini berarti dia menyerahkan ibadah langsung kepada selain Allah. Itu ciri-ciri syirik akbar. Atau dia menyatakan misalnya ada yang mengatur alam selain Allah. Langsung. Jadi ini contoh-contoh syirik akbar. Syirik kecil tidak demikian. Menyerahkan ibadah selain Allah seperti tadi saya katakan seperti apa? Menyembelih kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Contohnya lagi adalah misalnya berdoa dan bernazar kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Jadi ada bentuk langsung beribadah kepada selain Allah. Atau mengaku ada yang mengatur selain Allah. Seperti meyakini ada yang ikut mengatur gunung Merapi misalnya. Ada yang mengatur pantai selatan. Ada yang ikut menjaga selain Allah. Maka ini semua syirik akbar. Syirik kecil tidak demikian. Adapun syirik kecil, pada syirik kecil tidak ada ibadah langsung kepada Allah. Ibadah langsung
kepada selain Allah. Tidak ada. Tidak sampai tersebut. Tapi dia hanya berupa misalnya perantara atau sebab. Biasanya hanya perantara atau sebab. Sebab yang bisa mengantarkan kepada ibadah kepada selain Allah. Namun dia tidak ada ibadah kepada selain Allah. Contoh, seperti orang pakai jimat. Jimat itu bukan syirik besar. Kenapa? Ketika seorang pakai jimat, dia tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi dia meyakini jimat adalah sebab keselamatan dia. Maka dalam hal ini dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah, tapi dia mengambil sesuatu yang bukan sebab, dijadikan sebagai sebab. Maka ketika itu dia bukan melakukan syirik akbar, tapi melakukan syirik kecil. Contoh lagi, misalnya dia riya, ketika dia beribadah, ketika dia beribadah kepada Allah. Cuma di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga ingin dipuji. Mencari pujian kepada orang lain itu bukan sedang beribadah kepadanya, tetapi mengantar kepada ke sana. Sehingga syirik yang dia lakukan bukan syirik besar, tapi syirik apa? Kecil. Dan demikianlah syirik-syirik kecil rata-rata semuanya seperti itu. Seperti dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dia mengatakan misalnya demi Rasulullah atau demi Ka'bah misalnya. Kenapa? Artinya dia memuliakan Nabi, tetapi dia tidak memuliakan Nabi sebagaimana derajat Allah, tidak. Tapi dia sangat mencintai Nabi, saking dia mencintai Nabi, dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan dia syirik apa? Akbar. Paham? Paham? Seperti contohnya, saya kembali lagi, seperti pakai jimat. Pakai jimat, hukum asalnya syirik kecil karena dia menganggap jimat hanyalah sebagai sebab. Dia tidak ada beribadah kepada jimat tersebut. Namun bisa menjadi syirik akbar kapan? Ketika dia meyakini bahwasanya jimat tersebut bisa mempengaruhi dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meyakini jimat tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah, berarti dia telah menyatakan jimat ini ikut mengatur. Nah, ketika itu dia terjerumus dalam syirik apa? Akbar. Jika tidak ada keyakinan seperti itu, jimat hanyalah sebab sukses, sebab sehat, sebab terhindar dari mara bahaya, maka itu hanya sampai pada syirik kecil. Ini secara mendasar atau secara global tentang perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Saya